Halo, salam sejahtera. Kita akan mencoba melanjutkan bagaimana membuat halaman tampil data transaksi yang datanya ditampilkan ke tabel menggunakan plugin data table. Nah, sebelumnya kita sudah mencoba membuat 3 buah tabel master. Kita akan mencoba menambahkan menu baru dan submenunya. Berarti coba kita buka file index.html, yaitu file asli dari template admin LTE nya. Nah, kita coba buka dengan Sublime dan buka juga dengan browser sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di Sublime nya kita lihat, oke, ada kode-kode. Kita tutup aja yang lainnya, close other tab. Oke, kita coba cek index, open. Di sini kita bisa lihat ada chat.js. Coba kita cari aja dengan keyword seperti itu. Nah, di sini ada chat mulainya dari LI ini sampai tutup yang di sini. Berarti kalau mau ngambil menu seperti chat ini untuk data transaksi kita, berarti kopinya mulai dari LI buka sampai LI tutupnya. Nah, kita copy, kemudian kita coba buka file index.php nya. Di file index.php kita tampilnya ada master, ada data mahasiswa. Coba keywordnya kita cari data mahasiswa saja, data mahasiswa. Nah, berarti ada LI, ketemu LI, bagiannya adalah di sini. Oke, kita tes sekarang, copy reviewnya, kemudian di paste. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngetik ulang karena sudah ada. Nah, coba disimpan, kemudian coba reload. Nah, harusnya sudah tampil yang baru, menu baru, yaitu menu chat tadi. Nah, chat ini tinggal kita ganti ke transaksi, chat transaksi. Nah, misalkan yang pertama ini jadwal mengajar, berarti halamannya nanti mirip dengan yang data master. Bentuknya seperti ini, kita tinggal copy paste saja, LI. Oke, copy. Nah, yang lain boleh dihapus. Jika yang di get adalah data jadwal, nah data jadwal, maka refnya adalah data jadwal. Oke, keluarnya data jadwal. Contohnya yang data mahasiswa, berarti kalau tadi ada data HMHS, nah kita copy, kita paste, namain dia data jadwal. Oke, rename, paste. Nah, kita tes sekarang. Ini simpan, kemudian kita reload. Oke, transaksi data jadwal. Oke, nah ini karena aktif terus statusnya, berarti dia terpilih. Nanti kita atur kodenya supaya data jadwal ini yang terpilih transaksi sehingga dia dikembangkan. Nah, di data jadwal masih keluar URL-nya udah benar, masih keluar data mahasiswa. Kok bukan jadwal? Ya jelas, kita kan belum ngubah. Coba kita buka script data jadwal. Nah, username, peran, login. Nah, ini belum kita apa-apain, nanti aja. Nah, sekedar masukan, sebaiknya kita menggunakan file yang namanya untuk konfigurasi koneksi, sehingga jika ada perubahan database kita nggak repot. Nah, contohnya di sini kan belum ada file koneksi, berarti saya akan membuat file koneksi dengan titik php dan akan saya buka. Nah, saya coba kalau dihapus di remark, hasilnya apa nih? Kan nggak tampil ya, karena dia nggak bisa ngebaca koneksinya. Tapi kalau kita pindahkan, kita taruh di sini di file koneksi, PHP-nya buka tutup. Nah, cukup sebaris itu aja untuk codingnya. Jadi nama database-nya tinggal diganti. Akan tetapi kita perlu menyertakan pada file index-nya. File index ini adalah file utamanya. Menyertakan apa? Selalu menyertakan include. Nah,
file yang namanya koneksi.php. Kita coba tes, simpen, dan reload. Kalau benar ya datanya harusnya tampil lagi. Oke, kita lanjut. Di sini sudah benar, berarti yang ada scriptnya yang nyebutin MySQL connect sekian-sekian berarti udah tergantikan dengan ini. Berarti kita cari aja con MySQL connect. Oke, MySQL connect di sini nggak ada, di data jadwal nggak ada. Nah, nanti setiap ada tulisan berarti kita cukup hilangkan aja. Nah, manajemen data, bukan data jadwal kuliah, data mengajar dosen, berarti menunya home, transaksi, data mengajar dosen. Oke, tadi menunya apa yang kita nama di sini ya? Menunya mengajar atau apa tadi itu? Transaksi, data jadwal. Transaksi, data jadwal. Oke, berarti data jadwal. Di sini data jadwal harusnya data jadwal menyamakan. Nah, data jadwal mengajar dosen. Kita coba simpan, reload. Oke, udah benar. Data jadwal, transaksi data jadwal, transaksi data jadwal, data mahasiswa, bukan data mahasiswa lagi. Berarti kita cari data jadwal, tambahnya bukan tambah MAS, berarti kita replace saja, tambah jadwal, replace all. Nah, tambah jadwal berarti tadi ada tambah MAS, kita copy paste, nama barunya adalah tambah jadwal. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman itu. Kemudian ada tambah tetap sama. Nah, delete-nya nanti kolom-kolomnya apa aja kita cek di ppmadmin-nya. Tadi kita bikin tabel jadwal, ada kolom yang namanya NIP. Oke, berarti ada nomor tetap, ada NIP. Kemudian ada notab kode mata kuliah, terus ada kelompok kalau aja lah biar pendek. Selain kelompok ada tahun ajaran dan semester, tahun ajaran, kemudian ada semester. Nah, kemudian ada hari, ada waktu, ada ruang. Copy aja, aksi jangan diganggu. Hari, waktu, dan ruang. Nah, hari dan waktu boleh kita gabung, misalnya hari, waktu. Yang terakhir ruang. Nah, kolom ini kita copy lagi ke bagian bawah ini. Kemudian di bagian ini biar kita nggak bingung, di copy aja lagi. Oke, paste, karena ada penambahan kolom kita tinggal menyesuaikan. Berarti TD-nya TH-nya ganti TD semua. Replace, jangan replace all, berhentilah di sini. Oke, kalau sudah berarti kolom pertama adalah nomor, harusnya tetap dong, berarti kita tinggal cut. Nah, tabelnya bukan mahasiswa, tabel kita adalah T jadwal, berarti setiap ada kata mahasiswa kita gantikan ke T jadwal, replace all. NIM bukan NIM lagi, nah kita tinggal ngambil, berarti NIP pertama, CNIM akan mengganti CNIP, replace all. Kemudian CNotab akan menggantikan CNama misalnya. Oke, replace all. Alamat menggantikan kelompok, C kelompok, berarti C alamat, C kelompok, replace all lagi. Di tanggal lahir akan menggantikan setelah kelompok
CTH ajar, CTH ajar. Nah, berhubung habis berarti kita tambahkan manual CSMT, kemudian ada C hari, C waktu, C hari, C waktu, satunya lagi C ruang. Oke, from jadwal diurutkan berdasarkan, misalkan kalau mau berdasarkan dosennya berarti CNIP. Oke, selesai. Kolom pertama, kolom kedua adalah NIP, berarti kita ambil yang ini. Kolom ketiga adalah kode mata kuliah, berarti ambil yang ini. Ini pengaruh dari kita copy paste dan replace all tadi. Kelompok kel itu berarti ambil yang ini. Nah, tahun ajaran tinggal ngambil lagi. Jadi sengaja saya copy dari atas biar kita lebih gampang. Oh, ini posisinya ternyata untuk semester, berarti gantilah CSMT. Oh, ini hari koma waktu, berarti ada dua macam. Pertama C hari, kita kasih koma, kemudian ada C waktunya. Nah, kita akan lihat nanti hasilnya apa. C waktu, ruang. Nah, ruang ini berarti kita tinggal copy lagi. Ruang akan sama dengan C ruang, berarti ambil aksi terakhir. Nah, aksi ini, nah, tinggal kita samain kayak gini. NIP adalah ini, ubah MHS, bukan ubah MHS lagi, berarti ubah jadwal, tapi ini nanti replace all, berarti ubah MHS, kita jadiin copy ubah jadwal, nanti kita masuk ke ubah jadwalnya. Kemudian ada namanya, ini bukan NIM lagi, melainkan NIP, replace all. Oke, kita tes sekarang. CNIP, oke, benar. Oke, nah tes. Kalau benar, datanya tampil harusnya data sesuai jadwal tadi. Oke, kolom aksinya ternyata dia belum beres. Ada kode, tahun ajaran, semester, hari, udah, ruang, udah, aksi. Kita cek. Aksi TD. TD-nya tutupnya di sini. TD yang terakhir belum ada, berarti kita mesti copy paste di sini. Kita reload lagi. Nah, aksinya sudah pas dan datanya ini sudah aktif. Nah, data table tuh enaknya ada kolom pencariannya. Nah, sekarang gini, yang namanya LRS seperti yang tadi, kenapa sih dia berelasi? Contohnya, kok CNIP sama ini ada garis panah dari CNIP dosen? Maksudnya seperti ini, dia punya relasi. Misalkan saja jadwalnya kita aliaskan dengan J untuk jadwal, berarti ini milik J. Nah, ini saya udah masuk alias semua nih. Nah, J saya sebutin. Oh, kalau ada depannya J berarti itu untuk jadwal. Nah, ada J semuanya jadwal. Saya reload, tetap normal nggak? Tetap normal. Nah, ingat tadi ada relasi dengan M dosen, berarti kita hubungkan dengan koma M dosen D. M dosen itu adalah tabel dosennya, berarti ada where NIP-nya yang ada di tabel dosen sama dengan NIP-nya yang ada di tabel jadwal. Nah, kita mau memanggil apa di tabel dosen ini? Harusnya sih cuma namanya, cuma butuh nama. Sekali lagi, C nama dos, berarti kita sebutkan D titik C nama dos. C nama dos harusnya ada di tabel dosen yang di sini. Oke, kita cek. Oke, benar ya, C nama dos, tapi sayangnya nggak ada 0084, berarti kita coba tambahkan dulu. Kode dosen 03 kali 84 tambah. Kelamin. Nah, kita simpan. Oke, harusnya data dosennya sudah tampil.
Nah, sekarang gini kelanjutannya. Apa yang ada di record? Oke, record tabel PHP admin ini nanti baru bisa muncul jika sudah ada recordnya. Contohnya di sini. Berarti kita butuh selain nip, misalnya ada kolom nama dosennya. Berarti di sini C nama dos udah ada. Kita butuh buat satu lagi kolom nama pengajar aja. Nah, berarti nama pengajar butuh di atas dan butuh di bawah. Dan di sini di bawah nip. Nah, ingat di tabel jadwal tidak ada yang namanya nama dosen. Yang ada adanya di tabel dosen, sehingga kita perlu sebutkan kuncinya apa. Kuncinya inilah pengaitnya. Simpan F5, dapatlah nama dosennya. Nah, kode mata kuliah begitu juga. Berarti untuk nama mata kuliahnya kita harus membuat satu lagi, melihat di sini namanya MTB MTKL. Berarti kalau mau codingnya koma MTB MTKL. MTB MTKL kita namain misalnya untuk mata kuliah. Syaratnya kode yang ada di tabel mata kuliah sama dengan kode yang ada di tabel jadwal. J berarti titik C notab. Ada N tambahan karena sudah dua syarat. Syarat pertama, nomor tabelnya yang ada di tabel mata kuliah sama dengan nomor tabel yang ada di tabel jadwal, dan NIP yang ada di tabel dosen sama dengan NIP yang ada di tabel jadwal. Oke, berarti kita udah saling terhubung. Nah, tinggal memanggil apa yang mau diambil di tabel mata kuliah. Di mata kuliah ini ada namanya C nama MK sama NSKS. Jadi kalau mau mengambil nama mata kuliahnya berarti kita mesti nambahin M titik C nama MK. Kalau mau ada SKS-nya juga berarti M titik M SKS, koma. Kalau sudah kode misalnya sudah, di sini ada nama mata kuliah. Oke, berarti kita perlu copy paste C nama MK. Di sini kita copy lagi. Di bawah kode ada nama mata kuliah. Kita simpan, kita reload. Kalau normal harusnya dia keluar tampilan seperti ini. Nah, oh ternyata memang bisa digabungkan. Yang awalnya kita hanya punya tabel jadwal, nggak jelas ini kode untuk apa, NIP-nya siapa. Nah, nanti bisa ketahuan dari bagian ini. Nah, inilah berarti untuk relasi antar tabelnya sudah berhasil. Berarti LRS yang kita buat ini bisa dibilang udah benar. Nah, kita tinggal melanjutkan pengkodaan lainnya. Contoh, jika semesternya E maka ngapain, jika harinya 1 maka ngapain, jika harinya 2 maka ngapain, dan seterusnya. Untuk video kali ini dicukupkan sampai ini. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana membuat fungsi untuk semester maupun untuk hari.